betul. Keluarga lu emang cakep-cakep begini semua modelannya, cetakannya? Ya gitu. Gitu. Cover boy ya, majalah mode gitu. Akhirnya sudahlah ikut. Lu menang ya? Enggak. Enggak. Finalis doang, Bu. Kan? Alhamdulillah finalis, tapi rezekinya nggak finalis. Dian bilang waktu itu masih model yang lu tuh gengges dalam hidup dia karena pakai celana garis-garis itu. Versace loh itu. Maaf ya. Versace loh. Maaf ya Dian, Versace kamu yang nggak tahu model Dia nggak tahu Versace, nggak tahu apa. Iya. Lu dapat dari mana celana itu? Gue beli di Hong Kong waktu itu. Pada saat kita mau nikah itu dia sempat bilang, kita kalau nikah nanti kita harus punya rumah loh. Aku putusin untuk beli rumah lah di Karawaci waktu itu. Rumahnya 80 meter persegi. Itu nunjukin sempat ke mertua kan, Pak, ini waktu sebelum nikah. Pak, saya alhamdulillah sudah punya rumah gitu. Mau lihat nggak rumah saya? Oh iya, boleh. Ajaklah, kucuk. Ini Pak, rumahnya Pak, tapi kecil, cuma 80 meter persegi, sebelahnya rumah dia, nanti mau dijebol segala macam. You know what? Mertua gue bilang apa? Apa? Ini sih sarang burung. Kita berjumpa lagi di Sofina Vitox, di mana saya masih ada di Bali dan kali ini saya kedatangan tamu Anjasmara Prasetya. Itu nama lengkap kan? Nama apa lengkap. Ada lagi? Enggak, itu aja. Itu Nggak aja. ada nama tengah apa gitu? Nggak ada. Lu dipanggil AA kan anak pertama ya? Karena anak pertama. Anak pertama atau anak laki-laki pertama? Anak pertama. Pertama memang. Terus Anak adik-adik ada berapa? Adik-adik ada 3. 3. Paling kecil perempuan. Oh, loh kok kita kebalik sih? Kamu paling kecil cowok? Iya. Sama-sama Scorpio, tahun kelahiran sama anak pertama. Anak pertama. Lo dipanggil si AA, gue juga dipanggilnya si kakak. Nggak punya nama gue tuh di rumah. Jadi Si kakak. Iya kan? Lo juga si AA gitu. Adik-adikmu berarti cowok, cewek ya? Cowok, cewek. Bertiga. Cowok. Oke. Cowok, cewek. Oke. Anjasmara Prasetya. Yang adalah waktu zaman dulu kalau kita baca di majalah-majalah dibilang ada hubungan persepupuan dengan Sarah Sechan. Iya, benar gak sih? Betul. Dia anaknya Uwa kalau di Sunda. Kakaknya nyokap. Kakaknya. Oh, Uwak kandung nih berarti ya? Oh, I see. Gitu. Kakaknya nyokap adalah Mamahku. Mamahnya Sarah. Mamanya Sarah. Oh, segitu ya berarti kedekatannya ya? Justru sebenarnya dulu Sarah itu yang masukin ke model itu aku. Karena lu udah duluan? Jadi waktu itu Sarah masih tinggal di US kalau nggak salah. Di sana, terus udah gitu dia pulang ke Indonesia, terus udah gitu aku foto, karena dulu suka hobi fotografi kan, terus udah gitu aku ada temen yang kebetulan talent artis gitu-gitu, aku kasih, ini saudara gue gini, yaudah, akhirnya foto deh di majalah Gadis dia. Oh, terus dari situlah karirnya dia mulai. Langsung dia ke VJ MTV. Ade Fitri juga lo yang masukin? Enggak, kalau Ade Fitri enggak. Gitu. Ade Fitri ngikut dari jalurnya Sarah mungkin ya. Oh, adik-adiknya juga cantik, jadi juga model gitu ya. Iya, betul. Keluarga lo emang cakep-cakep begini semua modelannya, cetakannya? Ya gitu. Gitu. Cakep sih kayaknya standar ya. Enggak lah, cakep yang satu Indonesia terima loh. Lo Sarah, Ade Fitri. Kan dilihatnya tapi sebenarnya kita itu dari mix. Kakek itu ada Arabnya, nenek ada Cinanya. Oh, gitu. Tapi asli nama kan keluarga Sundanya. Sunda. Tapi kalau bokap aku ada Jawanya. Oke, ada Jawanya. Kalau dari yang Sarah, yang dari si satu peruaan ini, yang tadi geng ada Arab sama Cinanya itu. Jadi dari mamah itu ada Arab sama Cinanya. Oke. Gitu. Kalau Sarah, kalau nggak salah juga ada mixnya juga deh. Gitu. Kalau lo sendiri berarti dulu awal mulai karir itu Cover boy. Nah, pemilihan majalah berarti.
Pemilihan. Iya. Lu tunggu sebentar. Lu yang memasukkan diri atau lu nih gue udah standar banget nih kisah. Enggak, aku sebenarnya nggak pengen tapi ibu aku yang masukin. Enggak yang lah, mana? itu karena gue iseng aja. Oh, lu masukin. Ikutan lah gitu. Lumayan dapat duit. Oh, motivasi duit. Oke. Gitu, karena kan kita hidup dari keluarga yang biasa-biasa saja ya. Gitu. Terus udah gitu gimana caranya supaya bisa dapat uang tambahan lah. Gitu. Wah, jadi model lucu juga nih gitu. Jadi cover boy. Ya udah, karena waktu itu kan zamannya cover boy ya, majalah mode gitu. Akhirnya sudahlah ikut. Lu menang ya? Enggak. Finalis doang, Bu. Masa nggak menang? Enggak Waktu menang. tahun lu siapa itu? Teddy Syah. Oh, Teddy Syah, I see. Dia juara satunya. Tapi lu finalis yang ada di majalah itu dong. Kalau kita pas beli, siapa nih yang finalis? Gitu kan? Alhamdulillah finalis, tapi rezekinya nggak finalis. Itu yang penting. Itu yang penting. Gitu. Karena tapi sebenarnya kenapa bisa kita kayak gitu? Kita harus punya aim gimana caranya supaya kita bisa menjadi lebih baik dari yang terbaik. Oke. Gitu, mindsetnya jadi harus taruh gitu dulu. Oke, lu terbaik di sini, tapi gue bisa lebih baik lagi daripada lu. Gitu. Gue bisa lebih ngetop lagi daripada lu gitu. Lu ada mindset itu dari kecil? Dari kecil. Yang ngajarin siapa tuh? Selain itu adalah bakat semua anak pertama? Apa ya? Ya mungkin karena nyokap kali ya. Nyokap selalu minta supaya ya kamu nggak usah, pokoknya kamu harus berani untuk tampil beda. Gitu. Nggak usah takut tampil beda. Nggak usah takut, gitu. Harus berani. Gitu. Walaupun sebenarnya termasuk tipikal anak yang introvert juga sih ya. Lo introvert ya? Definisi introvert menurut lo apa? Untuk diri lo yang lo menyadari, iya deng gue introvert. Sebenarnya gue adalah tipikal orang yang agak pemalu ya. Untuk tampil di depan orang takut kelihatan nggak berkenan. Gitu, nggak kelihatan perfect. Sementara kan banyak orang yang lebih cakep-cakep, yang lebih keren-keren kan. Nah dari situlah, jadi ya sedikit, oh my goodness, gimana caranya ya. Tapi sudahlah, serahkan semuanya kepada energi yang ada, gitu. Tapi waktu cover boy mode itu umurmu berapa berarti? 16, 17. Nah masih muda banget kan? Tahun 92. Iya masih muda banget kan. Itu yang waktu itu yang ceweknya Tracy bukan ya? Zaman itu ya? Trinita. Enggak, Tracy di bawahku. Di bawah ya? Angkatan permodelannya? Aku tuh siapa ya? Lupa. Bukan angkatan itu ya? Kan ada ceweknya aku juga. Aku Ine Febrianti. Oh oke. Kalau saya ya. Iya. Itu angkatan itu ya. Oke. Iya, betul. Berarti waktu itu sekitar SMP mau SMA atau SMA. Aku udah SMA kelas 3 kalau nggak salah waktu itu. Dan terbukti nggak teori lo ketika kepilih finalis ada duit datang, ada job? Iya, kalau misalnya kita mau berusaha untuk menarik rezeki itu. Nggak, waktu itu terbukti nggak teori lo? Gue masuk cover boy mode mau dapat uang nih. Terbukti langsung dapat job? Ya jobnya ya berjalan seiring dengan waktu, tapi nggak langsung banyak, tapi ya pelan. Kita harus naikin kredibilitas kita dulu tetap. Sebagai model apa tuh waktu itu kredibilitas? Sebagai model ya waktu itu gimana caranya supaya pada saat kita sesi pemotretan atau fashion show kita tuh dapat attraction lebih dari audience. Gitu. Jadi pada saat kita keluar muncul di panggung langsung orang pada gitu, fans pada gitu-gitu. Itu berpengaruh tuh kalau di dunia model. Kalau dulu iya. Iya dulu sih belum ada sosmed juga. Belum ada sosmed, belum ada TV juga kan masih dikit ya. Tapi berarti lu termasuk angkatan itu dong. Zaman dulu kita suka terima surat dari fans, kita baca-bacain gitu kan. Iya. Zaman dulu gitu kan. Zaman dulu begitu. Ya, begitu caranya kita dulu. Lalu yang terjun ke sinetron tuh pertama kali tuh kapan? Karena waktu ketemu sama Dian, Dian bilang waktu itu masih model yang lu tuh gengges dalam hidup dia karena pakai celana garis-garis itu. Versace loh itu. Maaf ya. Versace loh. Maaf ya Dian, Versace kamu yang nggak tahu model Dian. Dia nggak tahu Versace, nggak tahu apa. Iya, masih kamu yang nggak tahu Dian. Kolot dia masih 70s gitu kan. Iya. Oh itu Versace tuh. Versace gue pakai merah, hitam, putih.
Aduh, gue inget ganggu banget sih. Versace. Ganggu Gue pakai beltnya Versace. Orang-orang belum pada pakai apalah-apalah, gue pakai Versace. Sorry ya. Iya, tapi itu warnanya ganggu sih. Gue setuju sama dia. Merah, hitam, putih. Tapi ya gimana ya? Lu dapat dari mana celana itu? Gue beli di Hong Kong waktu itu. Oh. Oh, lu beli memang intentionally lu beli itu karena lu merasa itu celana andalan pada saat Bukan itu. celana andalan, tapi waktu itu ya Versace kan lagi hype. Iya. Gitu, dan salah satu desain yang di masa itu very attractive is Versace. Iya. Gitu, kalau mau yang simple-simple, Emporio Armani. Iya. Gitu. Oh, waktu itu pengetahuan lu udah segitunya ya soal Iya, brand, karena kan model ya. kan di harus situ, tahu ya. jadi mau nggak mau. Itu ada yang ribut di ujung. Itu waktu beli celana itu pakai pengorbanan nggak? Umur lu berapa? Kan mahal Versace, bukan kayak celana kita beli di atau Dulu kan sejam dibayar 150.000. Hah? Dulu sejam dibayar 150.000 untuk foto. Itu udah gede ya? Udah gede. Udah gede, maaf ya, saya walaupun begitu tapi saya mahal. Mahal ya? Dari dulu sampai sekarang. Mahal. Nama manajernya dia. Tapi Jangan aku coba selalu tawar. bilang sama manajer gue kan sama dia, sebenarnya ini mahal. Bukan. Mahal itu pada saat uang kita pas-pasan. Oh iya benar. Gitu. Pada saat uang kita kurang gitu ya. Ya, pasti mahal. Pasti mahal, tapi pada saat uang kita cukup, ya Nggak nggak mahal. mahal. Iya, benar. Gitu. Iya. Ini bercandaan bapak-bapak Scorpio nih begini nih. Iya. Judul itu. Iya, judul ya. Iya. mahal. Saya mahal langsung jadi judul podcast kita. Saya mahal dan dulu sampai sekarang. Oke, jadi terjawab. Celana yang bikin Dian pusing itu adalah celana Tapi kan Versace. itu keingat sampai sekarang kan. Celananya masih ada? Udah sempit, Bu. Oh iya. Udah aku Lego, udah kemana Oh tahu. udah ya. Nggak siapa tahu kan dibingkai. Enggak. Cuma aku masih ingat banget itu Salur-salurnya ya, motifnya. motif-motifnya. Gede-gede segini lah, red, white, and black. Terus ada itunya Versace gitulah. Oke, wow, oke. Jadi itu pertama kali ketemu sama Dian. Yang mau gue tanya adalah, yang gue nggak tahu mungkin dulu udah dibahas di tabloid Nyata atau di tabloid Bintang. Lo pertama kali ketemu Dian tuh apa sih yang ada di pikiranmu? Dia kan waktu itu presenter. Katanya kamu datang sebagai tamu. Salah satu model yang muncul di video klip. Video klipnya Tito Sumarsono. Yang mana nih lagunya? Selalu denganmu. Yang sama Sarah jadi modelnya. Itu. Syutingnya di Kota Tua, Oke. Jakarta. Berarti waktu itu datang sama Sarah juga? Enggak, aku sendiri. Ke tempatnya video musik Indonesia Enggak, itu? sendiri. Oke. Apa waktu itu yang terkesan melihat Dian Nitami? Biasa Kan dia udah aja. jadi. Biasa aja. Masa? Iya, beneran. Oh, jadi nggak ada, belum terjadi obrolan, Enggak, tuker biasa aja. telepon rumah. Enggak ada. Lah terus di mana pemantiknya waktu Romi Yuli? Iya, Bukan dong. Senyum bidadari. Senyum bidadari, betul. Kamu kan udah ya Dian, jangan bawel ya. Iya, betul. Ketahuan kan dia Iya, bilang, benar. saya bawel, nah itu. Ya, oh gitu. Oke, Senyum Bidadari dipasangkan pertama kali yang sayang, nggak taunya jadi sayang beneran. Berarti di situ. Kalau gue sih azas pemanfaatan. Gue sih Gimana jujur aja. Gimana? Ya lumayan lah gue pacarin. Gitu kan, aku Dia pakai ngetop pacar. juga gitu ya. Sebenarnya bukan masalah ngetop juga sih ya. Ya hanya sebagai apa ya? Ya untuk apa ya? Ya eles-eles lah gitu supaya kita mainnya nggak terlalu kaku apa segala macem gitu. Oh, ceritanya menyelami peran. Gitu. Nah, tapi taunya bahwasannya ini bakal jadi istrimu, ibu dari anak-anakmu itu kapan dari hubungan itu? Kapan ya? Jadi waktu itu sebenarnya sempat pada saat setelah kita setahun pacaran, aku sempat bilang, kita nikah yuk, gitu. Iseng? Jadi dulu aku berpikiran bahwa menikah itu di samping menikah itu akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Yaitu? Ya banyak lah. Oke. Banyaklah permasalahan ya tentang
ya hubungan seorang laki-laki dengan perempuan lah, apa-apa segala macam gitu kan. Oh, kalau kawin pasti beres. Gitu ya? Beres lah, udahlah, setidaknya nggak bikin dosa lah, apa-apa segala macam gitu kan. Tapi itu aku tahu di tahun pertama aku ajakin Diannya bilang nggak mau gitu. Hah, nggak mau? Ya udahlah kalau begitu, gue nikmatin aja deh. Gitu. Pacaran ini. Ya udah, selagi aku menikmati tiba-tiba diajak kawin. Hah? Diajak nikah. Ya udah deh, ayo deh. Oh, akhirnya Dian yang menginisiasi lagi setelah dia tolak. Setelah 3 tahun. Padahal aku lagi banyak cewek-cewek juga sih yang naksir. Pada saat itu. Oh, nama udah mulai semakin berkibar ya pada saat itu ya. Betul. Terus apa yang membuat lu bilang iya? Ya udah, aku pikir dengan menikah ya mungkin bisa menyelesaikan sebuah persoalan dalam banyak hal, bisa lebih kalem hidup gitu nggak? Ya salah satunya itu, sama bisa mendatangkan rezeki juga. Oh, gitu. Karena udah berdua ya ceritanya. Gitu. Tapi kan itu dari mulai nggak punya apa-apa kan kalian berdua? Oh iya, betul. Iya, kok abis nikah aja kita kismin bener. Iya, dia bilang tadi 300.000 doang berdua. Iya, hidup dari uang transport, bensin syuting, sehari 7.500 ya. Masih tinggal di Pondok Mertua Indah. Sebenarnya enggak. Loh. Jadi gini, pada saat kita mau nikah itu Dian sempat bilang, kita kalau nikah nanti kita harus punya rumah loh. Aku harus keluar dari rumah. Oh oke. Akhirnya waktu itu aku putusin untuk beli rumah lah di Karawaci waktu itu. Rumahnya 80 meter persegi. Tapi aku cuma bisa belinya segini nih, 80 meter persegi. Yeah. Kamu beli aja di sebelahnya deh, nanti kita jebol. Jadi kan agak legaan. Pinter ya dia. Gitu. Iya, pinter ya kamu konseptingnya ya. Iya, akhirnya aku beli, dia juga beli kan. Kolaps. Karena duitnya cuma bisa segitu. Iya benar. Harga rumahnya itu 90 juta waktu itu. Iya. Harus kredit 10 tahun apa 15 tahun aku lupa. Gitu. Sebulannya 2.500.000. Lumayan itu. Zaman dulu gitu kan, tahun 99 2000 ya. Sebelum tahun 99 lah, 98 ya, 98 99 lah. Itu. Nah, terus udah gitu pas kita nikah, enggak tuh dia enggak mau pindah. Ya ini gimana sih udah konsepnya? Kebeli. Iya, bukan masalah kebelinya sih, katanya harus keluar, kok jadi nggak mau keluar gitu. Ya udahlah, oke lah, aku cobalah gitu. Tinggal di Pondok Mertua Indah. Ternyata tinggal di Pondok Mertua Indah itu tidak seindah yang kita bayangkan. Iya. Banyak rules, do and don'ts yang harus kita lakukan. Iya dong. Gitu kan. Sampai akhirnya ada sebuah kejadian yang aku bilang harga diri seorang laki-laki merasa terusik lah, gitu. Waktu itu nunjukin sempat ke mertua kan, Pak, ini waktu sebelum nikah, Pak saya alhamdulillah sudah punya rumah, gitu. Mau lihat nggak rumah saya? Oh iya boleh. Ajaklah, kucuk. Ini Pak rumahnya Pak, tapi kecil cuma 80 meter persegi, sebelahnya rumah dia, nanti mau dijebol segala macam. You know what? Mertua gue bilang apa? Apa? Ini sih sarang burung. Sarang burung, aduh. Terus. Dibilang sarang burung, Bu. Oh my goodness, waktu itu dalam hati, oke, gue buktiin. Nanti gue punya rumah yang gede. Lihat aja. Gitu, udahlah. Tinggal di rumah mertua, setahun setengah ya? Ya setahun lah. Setahun. Terus akhirnya aku nggak kuat, aku bilang sama Dian, aku mau keluar dari sini ya, gitu. Ya tapi kan Dian rewel lah biasa. Kan? Dia kan anak bungsu kan? Ya kan tapi udah jadi bini gue ya. Iya, dia jangan galak dong Pak. Ini nggak suami nggak istri, gue digalakin dua-duanya. Oke, terus. Gitu. Sampai akhirnya ya udah. Kalau memang kamu mau tetap tinggal di sini, ya udah kamu tinggal di sini. Aku udah sewa apartemen, udah dapat. Aku mau tinggal di apartemen ya. Udah. Aku pikir dia nggak mau ikut, Bu. Gitu kan bebas ya kalau dia nggak mau ikut artinya ya. Katanya mau ikut. Ya kagak jadi bebas gue. Gitu. Iya. Jadi pindahlah ke apartemen. Tapi kan udah pemerintahan sendiri kan? Pemerintahan Anjasmara sekarang. Aku sih sebenarnya bukan pemerintahan Anjasmara, tapi kolaps.
Oh, collab, tetap. Tetap lah, aku dan istri loh, itu harus lah. Iya. Gitu. I'm the king, she's the queen. Queen, ya, gitu. Betul. Itu. Ya, memang kan rumah tangga baru memang harus dikasih kesempatan untuk membina bersama, memang tanpa ada intervensi dari pihak lain. Betul. Itu sampai akhirnya ya udah kita tinggal di apartemen dan kita tinggal di apartemen sekitar setahun. Alhamdulillah dapat rezeki, tapi itu pun akhirnya aku paksain dapat rumah impian yang sekarang ini. Yang di Kemang yang kita suka pada yoga di situ itu tuh ya. Di situ. Waktu itu uangnya juga sebenarnya nggak banyak. Nggak banyak, tapi dia bilang, gimana bayarnya? Dia bilang gitu. Ya cicil lah, aku bilang gitu. Ini buat DP sih ada, aku bilang. Ya udah akhirnya aku ambil rumah itu dan tanpa harus berbicara banyak hal, rumah saya bukan kandang burung lagi. Iya. Tapi waktu itu aku bilang, this is your house and anak-anak, Sasi dan Arka, aku bilang gitu. Iya. Itu kan belum ada anak-anak ya waktu itu? Apa udah? Waktu itu ada, alhamdulillah pada saat kita beli rumah di Kemang itu, Dian hamil. Oh. Dian hamil. Berarti ada Ute, ada Sasi. Ute sama Sasi, betul. Berarti lahir Sasi udah di rumah itu ya? Lahir Sasi kita masih tinggal di apartemen karena rumahnya masih direnovasi waktu itu. Berarti setelah itu Sasi berarti masa kecilnya di situ, di rumah itu. Setelah 3 bulan itu Sasi di apartemen, kita pindah ke Kemang. Ke Kemang itu. Yang sampai hari ini kalau teman-teman ada yang berlatih yoga di sana, Asmara Dana Sanctuary namanya ya. Nah, itu adalah rumah impian mereka. Yang aku pengen tahu adalah ketika akhirnya kamu berani untuk nge-DP itu, karena Kemang ya, Kemang itu dari dulu aja udah mahal. Saya tahu Anda mahal, saya tahu. Jadi rumahnya juga harus mahal, saya tahu Pak. Bu, nyicil. Ya itu maksudnya, nyicil juga kan termasuk keringat dingin ya Pak sebenarnya pada saat itu. Ada apa sih yang kamu bisa ceritain dari situ? Ada keajaiban apa yang kamu alami atau itu zamannya sinetron Cecep ya? Bukan? Iya betul, setelah Cecep. Itu setelah Cecep? Berarti Cecep itu bisa dibilang big hitmu? Iya, betul. Sebelumnya tapi kan kamu udah terkenal sebagai Anjasmara sebenarnya ya? Iya, tapi itu merupakan sebuah cikal bakal chapter yang lain dari sisi Anjasmara. Karena dulu kan pemain aktor atau aktris itu hanya pengen kelihatannya ganteng, keren, cakep, Indo apa segala macem. Nah, karakter Cecep itu it's very unique karena dia sedikit keterbelakangan gitu kan. Jadi beda daripada yang lain-lain lah. Pakemnya sehingga mindset orang akan, oh si ini nih Anjas yang main Cecep gitu. Kenapa lu bisa dapat peran itu? Karena awalnya tuh ya ditawarin sama Multivision. Sama Pak Ram, sama lalu lu audisi. Lalu lu audisi untuk nggak audisi, atau jadi waktu itu lu? Kebetulan langsung ditawarin, Jas, nih ada karakter kayak gini, mau nggak? Aku baca, ini beda daripada yang lain, dan nggak tahu ya hati bilang saat itu bahwa it's gonna be hit. Ada feeling itu. Kamu kayak masuk alignment waktunya Tuhan gitu. Ini dia. Gitu. Iya betul. Akhirnya ya udah aku ambil dan benar, alhamdulillah. Jalan berapa lama ya Cecep itu ya? 3 tahun. 3 tahun, tunggu ya, Cecep itu kan 2003 ya? Dari 99. Udah dari 99, masa? 2000, 2001, 2002. Cecep tuh ya? Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved.
You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. 2000, 2001, 2002. Cecep tuh ya? Wow. Gitu. Tapi kamu harus berakting dengan special needs itu. Itu juga udah mulai stripping ya waktu itu ya? Weekly waktu itu. Oh, belum stripping ya? Stripping itu baru sekitar tahun 2010-an. Oh iya, benar-benar. Jadi waktu itu Cecep masih weekly. Oke, berarti syutingnya nggak segila sekarang? Atau sudah? Ya sudah gila juga. Sudah tetap. Dulu kan satu episode itu 2 minggu. Sebelumnya sebulan. Lalu di-press jadi 3 minggu. Lalu jadi 2 minggu. Lalu seminggu. Lalu jadi 5 hari. Lalu press lagi jadi 3 hari. Ini maksudnya proses syutingnya ya? Iya, untuk satu jadi. episode. Iya. Karena kan kenapa bisa seminggu? Itu karena kan pindah-pindah lokasi. Iya. Dulu udah ada real tim. set semua. Real set? Jadi bukan di kayak studio? Enggak. Oke, jadi ya kalau rumah kontrak rumah. Kalau kantor beneran kantor gitu. Kalau sekarang kan udah di pojokan mana dibikin. Jadi. Iya sih, benar. Gitu. Benar. Jadi waktu itu bisa dibilang Cecep lah yang membuat akhirnya big break keluarga kecilmu dan you have a house. Yes. Terbangunlah impian itu, impian Dian punya rumah yang ada kolam renang. Dan kenapa Dian sama sekali dulu nggak pernah kepikiran pengen punya rumah yang ada kolam renangnya. Itu cuma mimpinya dia aja. Iya, mimpi. Dia nggak pernah berpikir bahwa kayaknya nggak mungkin gitu. Tapi ya alhamdulillah rezeki kita berdua kali ya. Mimpi dia terlaksana, mimpiku terlaksana. Ya itu mobil cakep, kamu jadi punya mobil bagus. Katanya dia mimpimu itu dulu. Alhamdulillah. Salah satunya Alhamdulillah. Dulu aku mau mobil apa aja bisa kebeli. Pada saat itu ya, kebayang sih sinetron zaman dulu sih. Iya. Belum lagi iklan-iklan. Iklan justru sebenarnya aku nggak terlalu banyak ya kalau iklan. Masa? Itu lebih banyak sinetron. Atau Dian yang iklannya dulu, dia kan ada yang kumur mulut Listerine itu, ya. Iya, Dian kan banyak. Ya? Dian kan banyak ini pas iklan Lux itu kan. Oh Lux, ya benar. Iya itu. Yang itu. bikin dia jadi. Dian mah abis melahirkan aja dapat Mary France Bodyline, dialah yang pertama tuh ada di situ. Zaman Indonesia belum ada apa namanya tuh? Slimming apalah itu kan. Sama belum ada yang namanya apa model, kalau model besar itu namanya? Big size. Iya, tapi apa gitu namanya? Apa model gitu ya? Ya itulah pokoknya ada kan. Dia udah duluan karena harus mewakili Mary France Bodyline itu. Aku ingat wajahnya terpampang nyata di Pondok Indah Mall waktu itu. Karena gue gini, wow gila. Dian mau foto dengan, ya kan harus ada before afternya gitu pada saat itu. Oke, jadi dari situ ya. Dari situ. Lu apa sih yang lu alami waktu dulu harus syuting Cecep itu? Selain lu anggap ini tantangan? Apa ya? Aku nggak ngerasa itu tanpa harus mengenyek si Cecepnya ya, karena kan ini orang dengan keterbelakangan mental. Waktu itu yang ada dalam pikiran bahwa sebenarnya jangan berpikir bahwa orang yang memiliki keterbelakangan mental itu tidak berguna. Kita harus lihat dari sisi lainnya bahwa sebenarnya mereka itu penuh dengan kejujuran dan kepolosan, di mana sekarang itu sangat sulit untuk menemukan orang yang benar-benar jujur dan apa adanya. Cecep lah itu dulu. Cecep lah itu. Dia walaupun hidupnya susah, walaupun hidupnya penuh kekurangan, tapi dia tetap bisa menikmati hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Ya karena POV dia beda ya, point of view kalau kata anak-anak sekarang ya, berbeda si Cecep itu. Sehingga konsep itu akhirnya kan kita kalau memerankan karakter kadang-kadang kan suka kebawa ya dalam kehidupan keseharian kita. Terbawa nggak filosofi ala Cecep itu sih hingga saat ini? Hingga saat ini ya? Anjasmara. Aku selalu berpikir positif anything terhadap segala sesuatu hal. Sejak Cecep atau sebelumnya udah ada bakat itu? Semenjak Cecep lah. Sebelumnya memang ada, tapi semenjak Cecep yang paling penting adalah berusaha untuk selalu jujur, terutama kepada diri sendiri. Itu yang paling penting. Itu nggak usah ekspres untuk orang lain jujurnya, tapi untuk diri sendiri lah. Gitu. Itu yang membuat lo akhirnya punya ketertarikan terhadap yoga. Sekarang kan orang lihatnya Anjasmara ngajar yoga,
Sekarang ngajar yoga. Kalau yoga itu sebenarnya dari sebelum Cecep sih ya. Udah? Gitu. Udah ada ketertarikan itu? Dulu sebenarnya lebih ke self-improvement. Oke. Gitu, bagaimana untuk membuat diri kita menjadi lebih baik. Bagaimana mencapai sebuah kebahagiaan hidup dalam arti yang sebenarnya. Apakah kebahagiaan itu dinilai dari materi, apakah dari apa, segala macam. Dulu sempat berpikiran bahwa gue bakalan bahagia kalau misalnya gue punya uang banyak. Tapi ternyata pada saat kita punya uang banyak, ternyata I don't feel happy. So, aku belajar meditasi waktu itu, ternyata pada saat belajar meditasi, kok bukannya mendapatkan sebuah arti kebahagiaan yang aku bayangin, tapi yang ada malah badan pegel-pegel, sakit, capek, gitu. Dari situ, do some research. Kebetulan ada salah satu buku Buddhis yang di situ bilang bahwa kalau pengen lo belajar meditasi, belajar yoga. Gitu, karena dalam setiap aspek yoga itu ada unsur meditasinya. Nah, dari situ, oh gitu ya, ya udahlah belajar yoga. Di awal tahun 2004, 2005 lah. Itu lo udah belajar yoga? Di Indonesia ini? Iya. Oh, waktu itu gurunya siapa? Kan belum ngetren waktu itu. Belum ngetren. Sebenarnya di awal tahun 98, 99 waktu itu Mbak Yati Oktavia sempat bilang ke aku kan, syuting bareng kan. Jas, minta ke Bu Raki tuh buat belajar yoga di Dharma Wangsa gitu. Waktu itu siapa gitu dulu. Shalanya. Itu gitu. Tuh siapa ya? Aku lupa namanya. Ya, oke. Itu, terus udah gitu. Terus aku bilang, hah? Belajar yoga mah? Enggak, yoga kan buat kakek nenek, orang udah tua, gitu bilangnya. Tapi ternyata di tahun 2004 itu, akhirnya aku belajar yoga lah. Belajar yoga hanya dari buku dan dari podcast. Gitu. Dulu podcastnya iTunes ada. Namanya Chat Siapa gitu loh. Oh, kamu advance banget ya 2004 udah ngeliatin podcast yang versi masih ini kan, masih suara aja kan? Video. Udah ada? Sudah ada video. Oh, udah okay. ada. Oke. Nah, belajar dari situlah, dari buku, dari video itu. Oh, belajar gini. Sampai akhirnya 2013 itu Dian belajar yoga. Dian ketemu seorang guru lah namanya Dira Dewi waktu itu. Cobain deh guru aku, dia bilang begitu. Teacher. Dira. Ya udah, oke, cobain. Oh, ternyata ya sama yang aku pelajarin sama. Cuma Dira waktu itu lebih bisa kasih pose-pose challenging. Dan waktu itu di tahun 2013 itu Dian sama Dira kong kali kong nyuruh aku untuk ikut teacher training yoga. YTT. Aku bilang waktu itu, ngapain orang gue nggak mau jadi guru, yoga it's for myself gitu loh. Udah ikut aja, nggak apa-apa. Waktu itu inget banget Dira sempat bilang bahwa nggak apa-apa, at least ini sebagai bekal your practice. Supaya kamu bisa lebih baik lagi dalam latihan yoga kamu. Oh, oke deh. Ya udah. Akhirnya Dian waktu itu daftarin, walaupun yang bayar aku ya. Gitu. Ya udah, akhirnya gara-gara itu ya udahlah, ikut 200 jam kan. Sampai 200 jam sendiri pun waktu itu sampai terakhir kita di di wisuda lah. Aku bilang, kamu mau ngapain abis ini? Waktu ditanya sama Mona Yahya waktu itu. Kamu ngapain habis jadi YTT ini? Mau ngajar? Enggak. Aku nggak mau ngajar. Gue bilang gitu. Jadi buat apa ngambil YTT? Ya for my self-practice aja gitu loh. Di tahun 2013 akhir itu, aku wisuda tahun 2013 bulan Oktober. Di bulan November itu ada Namaste Festival. Iya. Gitu, di situ ada. Itu pertama kali diadakan kayaknya? No. Udah pernah ada ya Namaste? Untuk yang ketiga kalinya, sebelumnya 2010. Okay. 2010. Dulu di JCC itu kan? Dulu nggak. Pertama itu di Borobudur, lalu di Hilton Sultan sekarang. Nah, dari situ aku harus diminta sama Vicky waktu itu, Vicky Bolang, salah satu foundernya Namaste Festival, dia bilang, gantiin salah satu guru internasional ya, Ronald Tang kalau nggak salah, dari Hong Kong. Dia nggak bisa datang karena ibunya sakit. Hah?
gue gue baru belajar loh. Baru lulus? Baru lulus. Enggak, bisa waktu itu dia bilangnya. Ya udah deh, oke lah, cobalah. Aku inget tuh. Gitu. Ingat aku zaman itu, Anjasmara akan ngajar di Namaste. Terus gue kayak, Anjasmara, where did this come from? Kok tiba-tiba ada Anjasmara gitu pikiran gue. Oke, lanjut. Gitu, nah terus udah gitu, ya udah ngajar lah. Ngajar, terus pada saat ngajar, waktu itu setelah ngajar, tiba-tiba ada banyak peserta yang bilang, thank you ya, I love your class. Dia bilang gitu, it's very inspiring. I can feel there is a lot of love in the air. Ada yang bilang begitu. Oh gitu ya. Dalam hati bilang, oh alhamdulillah, I can inspire people to be better, to know themselves better than before. Oke. Dari situ langsung, oke, I will start to share yoga. Dari situ? Dari situ. Saat itu belum ada si Asmaradana Sanctuary, orang latihan yoga kan? Tapi si teacher udah sering latihan di tempatmu waktu itu aku lihat. Iya, karena kebetulan di rumah kan ada pendopo kan. Iya. Waktu itu tujuannya adalah, kenapa aku bikin pendopo? Karena pengen punya aja sebuah tempat yang buat ngumpul-ngumpul aku sendiri sama keluarga gitu. Ujung-ujungnya kepake lah akhirnya untuk ngajar kecil-kecilan. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang jadi tempat yoga beneran kan? Iya, tempat yoga beneran. Selain Anjasmara di sana ada yang ngajar kan? Ada yang ngajar dari Senin sampai Jumat. Terus kalau misalnya ada special class ya antara Sabtu atau Minggunya gitu. Baru kamu ngajar? Biasanya. Tuh, yang mau cobain yoga, cobain ke Asmaradana Sanctuary di Kemang. Dicari tahu aja nanti pasti muncul itu ada di mana. Jadi kamu benar-benar totally dive in ya waktu itu ya ke si yoga ini yoga ya. Itu. Dan karena accidentally awalnya kan Mama Yati ngasih tahu, suruh tanya Buram. Buraki. Buraki. Lalu kamu seneng terus ketemu si teacher Dira, disuruh ikut YTT teacher training, terus accidental lagi Ronald Tan atau siapa itu nggak datang, kamu yang ngajar, aku yang ngajar. Dari situlah terinisiasi kamu bisa ngajar dan I will start to teach more gitu kan? Itu tapi sebelumnya belum fokus juga, masih main sinetron, masih kerja sebagai produser gitu. Iya, memang Anjasmara ini juga selain sebagai model dan aktor juga adalah produser karena ada satu film tahun berapa itu ya kamu jadi produser yang di tahun Suami-suami Takut 2006 sampai 2011 atau 12 gitu ya. Iya. Suami-suami Takut Istri kamu. Iya, sinetronnya Suami-suami Takut Istri juga. Terus Abdel Temon Bukan Superstar. Juga. Terus Islam KTP. Oh, itu juga kamu produser. Itu aku. My Heart kemarin ya? Baru. Juga yang baru, yang paling baru ya. Baru gitu. Wow, itu kan beda loh. Dari jadi produser dengan jadi guru yoga lagi. Jadi ya memang, tapi ya hidup itu kan harus ada next step-nya apa-apa. Kalau enggak, Scorpio kan nggak bisa gitu-gitu aja ya. Iya. Harus ada sesuatu yang baru dalam hidup gitu loh. Iya. Yang menantang dia. Yang menantang supaya nggak bosen. Katanya gitu sih yang lahir-lahir di bulan kita ini ya. Gitu ya, akhirnya begitu. Jadi sempat itu, terus kemudian di tahun 2014 aku lagi 2014 itu lagi anak-anaknya syuting sinetron Anak-anak Manusia. Aku ditawarin sama teman, Jas masuk MNC yuk, gitu. Hah? Masuk MNC Pictures, saya bilang gitu. Ngapain di sana? Aku lagi anak main sinetron, lagi nyari duit banyak nih. Gitu. Enggak, gampang gini. Tapi ya ternyata I don't feel nyaman gitu. Akhirnya cuma 11 bulan kerja di sana. Kerja ngantor, 9 to 5. Ngantor ini bener? Iya beneran. Di MNC Pictures. Iya, di divisi apa berarti? Divisi drama waktu itu. Oke, berarti lu jadi apa? Produser juga. Kan produser nyariin duit ya? Enggak lah. Enggak nyariin slot, bikinin program. Oh, gitu. Enggak, produser yang nyariin duit ke enggak ya, karena udah MNC Pictures ya, bukan independen ya. Terus ternyata bekerja di sebuah korporasi besar itu membuat diri saya menjadi tidak nyaman, Bu. Dunia acting, dunia entertainment yang penuh dengan perlampuan dan it's so different dengan yoga. How do you keep your head afloat gitu? Maksudnya, gue nggak paham gitu bagaimana lu membalance itu gitu. Kamu termasuk papa yang gal?
Tapi mereka pernah komplain nggak? Susah loh jadi anaknya Anjas dan Dian. Ada label itu loh. A lot of people expect things from them. Ya, saat ini yang memiliki valuable cukup atraktif adalah tanaman-tanaman tersebut. Ujung-ujungnya dia ke situ lagi. I like it. Satu tanaman aku yang aku panggilnya Snow White. Mukanya seneng banget. Mukanya seneng banget. Aku gitu. Cukup sabar kamu ya. Ya, itu kan harus sabar. Bu, menghadapi istri saya selama 25 tahun, itu tidak ada yang lebih sabar daripada itu, Bu. Tanaman itu tidak ada apa-apanya dia banding menghadapi istriku. Iya.